Alasan mengapa animasi ini dihujat netizen. Jadi animasi ini akan tayang di bioskop. So 1 to 10. Oke. 1 to 10. 3. Lama. Dari skala 1 sampai 10 nilainya 3, geng. Tangannya ada yang lidi. Dia doang yang pakai steroid. Seenggaknya ya, pemerintah kalau mau bikin film animasi buat kemerdekaan, kualitasnya yang sesuai lah dengan era sekarang. Enggak kayak gini lah. Apalagi ini kan ditayangin di bioskop. Gua yakin penonton gua dari Malaysia pun ikut ketawa ngakak ngelihat animasi yang kayak gini. Ini mah malu-maluin nama Indonesia, bener dah. Saya komen jujur itu takut salah. Nggak komen jujur pun juga ya takut salah. Alhamdulillah. Assalamualaikum rap, what's the deal? Got John cruising like a spinning wheel. Round and round with a cheeky grin. Life's a ride and we dive right in. Every corner got a story to tell. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, tanpa buang masa. Jadi sebetulnya beberapa hari yang lalu itu saya menjumpai ada satu komentar, geng ya. Di komentar itu menyebutkan, "Wak, apa tanggapan Wak tentang film animasi buatan Indonesia yang bertajuk Merah Putih One for All?" Oke. Dan setelah saya cari-cari, geng ya, di Google, di sosial media, ya kan, rujukan saya biasanya sih ada di TikTok, geng ya. Dan ketika saya menjumpai di TikTok, geng, aku cukup terkejut. Malah jumpa kompilasi video-video yang sepertinya menghujat animasi Merah Putih One for All. Alamak. Nah ini, animasi ini dihujat netizen. Waduh, ya kan? Nah, dihujat brutal. Produser animasi Merah Putih buka suara. Waduh, malah dihujat, geng. Ya kan? Bisa-bisanya animasi seperti ini tayang di bioskop. Nah, kan? Animasi Merah Putih One for All, ya, ramai dihujat netizen. Dan masih banyak lagi, geng ya, video-video yang serupa yang mengulas tentang animasi film Merah Putih. Oke, jujur saya kurang mengikuti, ya kan, ya baru tahu beberapa hari inilah, geng ya, film animasi Merah Putih One for All, ya kan, geng. Oke lah, masalahnya kenapa dihujat? Aku nggak tahu, geng. Tak pasti juga lah, geng ya. Oke, sebelum kita mulai video ini, geng, ya seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, ya jangan lupa sholat dulu, geng ya. Dan seperti biasanya, jika kalian yang biasanya hobi shopping, ya belanja-belanja, tak payah keluar rumah, geng ya, ada link Shopee dekat di bawah video Wak Lonjong, geng ya. Siapa tahu ada barangan atau benda yang menarik, boleh kalian check out sekarang juga, geng ya. Oke, kita coba untuk lihat bersama-sama kenapa ramai yang hujat. Aku nggak tahu juga lah, geng ya. Oke, kita coba nonton videonya bersama-sama, geng. Animasi ini dihujat netizen. Why? Apa alasannya? Alasan mengapa animasi ini dihujat netizen. Jadi animasi ini akan tayang di bioskop, nanti berjudul Merah Putih One for All. Tapi saat lihat trailernya, ini film langsung ramai kritikan dan tentu saja hujatan para netizen. Mulai dari kualitas grafik yang sangat-sangat kurang, gerakan kaku, sound effect nggak sinkron. Di sinopsisnya bilang tim Merah Putih, tapi di trailernya bilang tim Merdeka, nggak konsisten. Satu untuk tim Merdeka. Lalu ditemukan anomali aneh yang membuat bulu berdiri. Masa suara burung tapi sound monyet. Bapak-bapak Hansip berdadan Tsunade. Kok bisa sebuah desa punya gudang senjata? Apakah ini gudang penyimpanan Mamat Gunshot? Oh, begitu. Ya, oke. Kita coba lihat video yang lain, geng.
Kenapa netizen banyak yang menghujat film animasi merah putih One for All? Dan Oke. kira-kira berapa ya budget pembuatan filmnya? Yuk kita bahas bareng SoID. Jadi tepat tanggal 14 Agustus nanti menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia, ada film animasi karya anak bangsa yang akan ditayangkan di bioskop dengan judul Merah Putih One for All. Jadi film ini akan menceritakan tentang 8 anak dari berbagai suku di Indonesia yang mendapatkan misi untuk mencari bendera merah putih yang hilang secara misterius. Lalu demi kembali mendapatkan benderanya, mereka pun rela berpetualang menyusuri hutan, menyeberangi sungai, menerjang badai, bahkan sampai berhadapan dengan ular berbahaya. Nah, lalu yang menjadi bahan hujatan netizen dari film animasi ini adalah kualitas animasinya yang seperti terburu-buru dan belum matang. Bahkan ada yang bilang animasinya mirip kayak tugas sekolah anak SMA. Dan parahnya lagi, film animasi Merah Putih One for All ini akan bersaing dengan film animasi Jepang Kimetsu no Yaiba yang juga akan tayang sehari setelahnya. Tapi aku yakin sih karena kalian ini cinta Indonesia, kalian lebih memilih film animasi Merah Putih One for All. Ayo ngaku. Kemudian menurut informasi yang kutemukan, dugaannya budget pembuatan film animasi Merah Putih One for All ini mencapai 6,7 miliar rupiah. Biaya produksinya 6,7 miliar. Nah, ini kalau dikurskan ringgit berapa ya? Nanti saya cantumkan lagi. Gila. Mahal juga ya. Wah, tapi dengan kualitas yang ya bagus sih ini. Oke, kita lihat video yang lain, geng. Bisa-bisanya animasi seperti ini tayang di bioskop. Waduh, oke. Indonesia bikin animasi yang siap bersaing dengan Kimetsu. Jadi sekarang kalau kalian buka aplikasi MTix atau Tix ID, kalian bisa lihat daftar upcoming di situ. Ada 2 film animasi yang sedang bersaing, yaitu Kimetsu no Yaiba dan juga sebuah film animasi dalam negeri. Yap, kalian gak salah dengar, Indonesia tercinta kita setelah kesuksesan animasi Jumbo akhirnya membuat animasi lagi yang berjudul Merah Putih One for All. Tapi kalau kita lihat-lihat ya, ini mah animasinya turun jauh banget coy. Bahkan kalau lu lihat trailernya, lu bisa nemuin banyak sekali anomali gak jelas. Suara burung tapi pakai suara monyet. Burung cantik tapi dikurung di dalam kandang. Ini yang ngasih sound effect kayaknya harus tes urin dah. Lihat ketika anak-anak ini ada di gudang desa. Ini gudang desa kayak markas kartel anjing. Ada senjata api loh terpampang jelas di situ. Bisa Spotnya gitu? tuh kayak aduh, ceritanya bendera merah putih hilang. Nah, dicarilah sampai ke hutan. Ya. Anehnya, udah tahu kalau hutan itu kan bahaya ya. Mereka ini bahkan sampai ketemu ular yang besar. Yang disuruh cuma anak-anak tanpa pengawasan orang dewasa. Nah. Kalau kalian lihat poster filmnya juga, ini kayak apa cok anjing? Asal tempel semua karakter terus ngehadap ke arah kanan semua. Waduh. Desain anak-anaknya juga aneh-aneh gitu. Tangannya ada yang lidi. Dia doang yang pakai steroid. Seenggaknya ya pemerintah kalau mau bikin film animasi buat kemerdekaan, kualitasnya yang sesuai lah dengan era sekarang. Enggak kayak gini lah. Apalagi ini kan ditayangin di bioskop. Gua yakin penonton gua dari Malaysia pun ikut ketawa ngakak ngelihat animasi yang kayak gini. Ini mah malu-maluin nama Indonesia, bener dah. Bukan saya yang komen ya, tapi admin ini. Ya kan, sampai bawa-bawa negara Malaysia, geng. Gua yakin penonton gua dari Malaysia pun ikut ketawa ngakak ngelihat animasi yang kayak gini. Aku no komen, geng. Tapi by the way bagus, geng, ya. Animasinya ini ya bagus dong, ya kan? Bagus, geng. Ya kan? Nah, ini seperti ini tapi ya no comment lah aku, geng. Ya. Saya komen jujur itu takut salah. Enggak komen jujur pun juga ya takut salah. Alhamdulillah. Ya, kalian bisa apa ya? Bisa inilah menilai lah, geng ya. Menilai bagaimana kompilasi video-video yang saya tayangkan tadi, geng ya. Bagaimana penilaian admin-admin tersebut ya. Aku no comment lah, geng ya. Dan dengar-dengar katanya didanai oleh pemerintah, ya kan? Dan memakan masa itu sampai hanya 2 bulan ya. Bayangin, buat kartun, buat film animasi hanya memakan waktu 2 bulan. Masa 2 bulan, bos? Setahu saya kan kalau film animasi itu panjang, geng ya, pembuatan masanya ya, geng, waktu yang diperlukan mungkin 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai 5 tahun ya.
Ini hanya 2 bulan, bos. Udah begitu, geng ya, mendapatkan dana dari pemerintah sebanyak 6,7 miliar. Ya patutlah kalau ramai yang mengecam, ramai yang menghujat ya. Aduh, oke, kita coba nonton, melihat persepsi lain maybe, geng ya. Kita lihat barangkali ada video ya yang membagus-baguskan, menilai menilai film ini secara positif. Ya siapa tahu ada, kita coba cari ya, geng ya. Nah, ini ada lagi, tapi bukan ulasan positif ya. Animasi Merah Putih One for All dihujat netizen. Oke. Animasi lokal satu ini dihujat netizen. Jadi trailer dari animasi lokal yang berjudul Merah Putih One for All baru aja rilis. Nah, filmnya akan tayang di bioskop pada tanggal 14 Agustus nanti. Tapi filmnya banyak dihujat netizen karena kualitasnya kurang banget anjir. Kalian lihat aja, ini grafiknya kayak game jadul PS2 coy. Kamu gak apa-apa? Terus bagian scene ini juga banyak dihujat karena transisinya cuy. Transisi kinemaster ini mah fix. Dan yang paling parah tuh ini, jadi ada burung tapi sound efeknya suara monyet. Woi, ada burung cantik tapi dikurung di dalam kandang. Ya gimana gak dihujat netizen gitu kan. Komentar ini cukup mewakilkan lah. Kalian baca sendiri aja. Dan gue izin mengambil kalimat dari komentar ini. Kami sangat menghargai dan menghormati karya anak bangsa. Kami tidak membenci kalian. Kami hanya menekankan bahwa dunia animasi Indonesia juga punya standar. Nah ini bener kan. Karena setelah gue lihat ini, dipikir-pikir Adit Sopo Jarwo gak terlalu buruk lah. Lah ini malah downgrade lagi. Tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan. Burungnya siapa yang dilepaskan? Aduh, oke, next video, geng. Aku no comment lagi, aku no comment. Aku salah nanti saya ya. Oke, ini ada satu komentar, geng, yang ngehujat animasi Merah Putih One for All. Berarti mereka itu tidak mengerti tentang film. Oh, oke. Coba kita dengarkan bersama-sama ya. Untuk orang-orang yang ngehujat animasi Merah Putih One for All, fix kalian adalah orang-orang yang gak ngerti film. Kalian gak paham sama sekali apa yang kalian permasalahkan. Masalah grafiknya, ya wajar dong grafiknya kayak gitu. Namanya juga animasi dark web, maksudnya animasi dewa. Jadi memang butuh kode-kode rahasia untuk ngebuka grafik yang lebih bagus lagi. Nanti kalau udah kebuka nih grafiknya kayak gini. Apalagi yang kalian permasalahkan suara burung yang suaranya suara monyet. Astaga, Tapi dikurung di dalam kandang. dari situ ketahuan banget IQ kalian tuh berapa. Di dunia ini guys, ada yang namanya burung siluman monyet. Dari situ aja kalian ketahuan gak tahu apa-apa kan. Sin Gudang yang ada senjatanya. Terus si bocah Papua ini logatnya logat Jawa. Astaga, masa kayak gini aja harus dijelasin sih? Beta buka gudang, benderanya hilang. Jadi sebenarnya guys, bocah Papua ini blasteran. Bapaknya Papua, emaknya Jawa. Jadi wajar dong kalau si bocah Papua ini ngomongnya agak medok. Dan dia juga dulu sering bantu-bantuin emaknya macul. Makanya badannya lu lihat aja tuh. Yang lain teman-temannya badan pada ceking-ceking banget lah. Ini badannya udah kayak badan petinju, bos, tebek banget. Terus Sin Gudang yang ada senjatanya. Ya ampun, ini gue bocor-bocorin aja ya. Gue jujur-jujuran aja. Sebenarnya guys, bocah steroid ini malamnya jadi Blade. Dia itu berburu vampir. Itu udah gue jelasin permasalahan dari lu semua. Nah, kalau untuk masalah hansipnya, jujur-jujuran aja gue nggak tahu dia kenapa bisa jadi top. Ya pokoknya gitulah. Buat kalian yang ngehujat, fix kalian nggak ngerti film. Dia ini mengejek, menghina apa memuji? Astagfirullahaladzim. Oke. Ya Allah. Ya. Tadi ini hansip. Nah, dadanya agak wah. Nah, akhirnya geng, ya dengan kemunculan video trailer dari Merah Putih One for All, ya kan? Nah, ini ada satu netizen yang mengubah film ini, ya kan, meremake ya, memakai AI. Wah, kalau AI nampak lebih halus dan bagus ya. Kita lihat. Mika Nina, maju ke depan. Nah, 8 orang kalian yang kami pilih menjadi tim kemerdekaan. Satu untuk tim merdeka. Lebih bagus AI, geng. Oh, ini bagaimana? Bendera. Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh, itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Siapa lurah? Nah, kan? Berhenti, jangan lanjut. Bagaimana? Ya, itu geng. Ya, lebih bagus AI sih. Iya kan?
Ya, oke. Aku no komen. Takut salah saya nanti. Aduh. Ya kan nanti ya takutnya nanti dikiranya tidak menghargai karya anak bangsa kan, ya kan, tapi ya itulah geng. Oke, kita next video selanjutnya ya. Begini jadinya ketika poster film animasi merah putih didesain ulang. Oh, dengan Aka Amoy ini ya yang mendesain ya. Oke. Ya. Oke, aslinya seperti ini. Oke. Dirubah, didesain ulang, di remake. Oh, benderanya hilang. Oke. Wah, ini lebih bagus nih, geng. Merah putih semua untuk satu. Nah, before dan after. Lebih bagus yang versi buatan Kak Amoy ini, geng. Merah putih semua untuk satu. Iya kan? Nah, ini baru betul yang ini. Oh my god. Lihat video selanjutnya. Barangkali ada ulasan yang bagus, positif kan, geng. Saya mencoba mencari itu sih. Nah, ini ada lagi nih, geng. Reaksi orang Jepun nonton animasi merah putih One for All. Ya, kalau negara Jepun sih udah bukan biasa-biasa, geng ya. Dari zaman atuk saya sampai saya punya anak nih, mereka udah pandai buat animasi, geng. Kita lihatlah. Ternyata Sari ini adalah salah satu dari sekian banyak orang Jepang yang kagum sama industri animasi dari negaranya sendiri. Nah, gimana ya reaksi dia kalau nonton animasi dari Indonesia yang katanya bakal bersaing dengan Demon Slayer? Prediksi aku dia bakal jatuh cinta sama animasi ini sih, tapi kita lihat aja nanti ya. Oke. つまんない、なんか色が not vivid でしょ。ちょっとスムーズだね。ボイスが一緒って感じ。I like Japanese anime. ちょっと待って。キャラクターに。 So 1 to 10. Oke. 1 to 10. 3. Lama. Dari skala 1 sampai 10 nilainya 3, geng. Aduh. Ya. Ini orang Jepun sendiri, geng ya, yang bercakap menilai seperti itu. Aduh. Kalau udah seperti ini sih parah sih, geng. Aku no komen dah, geng, ya. Tapi kalau dari video-video yang saya lihat tadi, video awal sampai di video yang terakhir ya, orang Jepun langsung nih ya, awek Jepun langsung nih yang menilai. Ya sudah bisa dipastikan lah, geng ya, seperti apa kualitinya, bagus atau tidak ya. Aku no komen ya, biar orang lain yang menilai ya. Aduh, so ya cuman geng, boleh komen di ruang komentar. Ini malah dihujat dengan negara sendiri ya, rakyat sendiri yang menghujat. Belum lagi tadi awek Jepun ya menilai dengan nilai 3 pula. Aduh, apa ini? Nilai macam apa ini 3 ini? Hah? Aduh, oke. So ya gimana, geng? Boleh komen di ruang komentar ya. Aduh, oke. Saya jadi auto pening nih, geng. ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya minta maaf ya apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari video sampai video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Indonesia. Bye bye, geng.